para pencuri demokrasi ini kemudian sudah mulai bergerak meminta data. Contoh KTP, KK. Ini yang terjadi di masyarakat saya. Nah, saya mendapat laporan itu. Bahkan masyarakatnya yang diminta itu sempat beritahu ke saya, Pak Kades, kok itu bukan RT, kok minta data kami gitu. Sementara yang punya kewenangan untuk minta RT di desa ini kan sebenarnya ketua RT nih. Seharusnya dia melapor ke ketua RT dulu. Betul. Ketua RT atau kepala dusun. Nah, yang dari luar ini apa wewenangnya untuk meminta KTP ke setiap masyarakat saya? Selamat malam, ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Beberapa hari ini kita off podcastnya, bukan karena diakibatkan oleh ada insiden kemarin podcast Om dilapor, bukan itu, tetapi karena banyak kegiatan-kegiatan yang Om lakukan, sehingga beberapa jadwal podcast ya saya harus pending dulu, terutama yang menyangkut persoalan pemilu. Malam ini juga kita akan ngobrol terkait dengan politik. Tentu saja erat kaitannya dengan politik uang. Sebab bagaimanapun juga yang namanya politik uang, di ujung-ujung pertarungan politik itu biasanya sudah menyeruak di tengah masyarakat. Banyak informasi-informasi yang bisa saja informasi itu hoax atau informasi itu benar. Karena kita tidak tahu juga kebenarannya. Ada yang menyatakan ingin menyerang 300.000, 500.000 sampai 1 juta. Lalu saya berpikir, itu uang dari mana? Saya berpikir apakah itu uang atau daun jambu? Karena kalau ingin menyerang masyarakat Kutai Timur dengan jumlah pemilih hampir 300.000, berapa dana uang yang harus dikeluarkan oleh masing-masing calon kandidat yang berlaga di Pilkada Kutai Timur. Ini perlu juga diwaspadai, sebab tidak tertutup kemungkinan isu-isu itu dilontarkan oleh para calo-calo politik. Biasanya calo ini yang bermain nih, yang sering membuat pertengkaran di antara kandidat-kandidat, baik di Pileg maupun di Pilkada. Nah, malam ini saya mengundang salah seorang tokoh di Kecamatan Rantopurung. Beliau kebetulan kepala desa di tepian Indah. Kepala desa ini saya tahu persis waktu Pilkades. Saya intip bahwa beliau tidak menggunakan politik uang, sehingga bisa memuluskan beliau sebagai kepala desa. Akan tetapi memang kerja-kerja sosial, kerja-kerja kemasyarakatan yang membuat masyarakat terpikat kepadanya. Saya perkenalkan Quirinus. Siap, Om. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Barusan ada kepala desa yang tampil di podcast WP. Malam ini temanya kita angkat terkait dengan seharusnya kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kan. Kemudian tokoh lintas partai politik seharusnya menjadi garda terdepan di dalam menghambat yang namanya politik uang itu. Samping Quirinus juga saya didampingi oleh tokoh pemuda dari Bengalor, Asdar. Assalamualaikum, Dar. Waalaikumsalam. Ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, saya lihat sehat di wajahnya, berseri-seri ya kan. Pemuda itu harus sehat supaya dia akan menjadi tumpuan masa depan di daerah ini. Terus, saya banyak ngobrol dengan teman-teman di Kutai Timur ini, khususnya di bidang pergerakan, bahwa ada salah satu tokoh yang menjadi atau terpilih kepala desa itu tidak menggunakan politik uang. Saya kan selalu mantau tuh. Satu di Muara Bengkal tuh, dan satu di tepian Indah. Nah, ternyata malam ini tokoh yang dimaksud adalah Anda. Boleh nggak diceritakan kepada Om, memenangkan pribadi menjadi kepala desa itu apakah memang seharusnya menggunakan politik
uang atau bagi-bagi duit atau bagaimana nih Mas? Baik Om, mungkin saya langsung saja Om bercerita bahwa sebenarnya politik uang itu juga tidak menjadi dasar, tidak menjamin bahwa seseorang itu bisa menjadi pemenang. Betul. Saya buktikan saya di tahun 2021 dengan melawan rival saya, kami ada 5 orang. Saya tidak pernah, jangankan politik uang, saya lebih cenderung door to door, pintu ke pintu, sehingga saya dijamu oleh tuan rumah. Nah, jadi sederhananya kita minum kopi pun pasti ditanggung oleh tuan rumah. Iya. Jadi hal itulah saya lakukan karena menurut saya bahwa dengan menyentuh langsung masyarakat dari pintu ke pintu, saya pikir itu memuluskan langkah kita dengan menyampaikan tentunya niat-niat baik kita seperti itu kira-kira. Dan langkah-langkah door to door itu memang merupakan strategi yang cukup lumayan baik lah. Banyak di negeri ini yang menjadi anggota DPRD, kemudian menjadi bupati atau wakil bupati itu bukan disebabkan karena dia didukung oleh uang yang besar, akan tetapi mereka terpilih itu karena memang masyarakat menginginkan dia. Nah, salah satu tadi itu door to door. Untuk nggak bernyanyi kan? Kan ada lagunya Embit tuh. Dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama, iya kan? Demi saya menjadi kepala desa. Nah, kenapa Om mengangkat persoalan money politik ini? Tentu saja Pak Kades kan tahu tuh, pasti ada bisik-bisik nih, bahwa nanti ada serangan dan lain sebagainya, ada janji-janji amplop dan sebagainya. Apakah di Pilkada Kutai Timur ini Pak Kades sudah mendengarkan, ya kan, isu-isu seperti itu? Baik Om, saya pikir soal ini menjadi isu hangat di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Timur, lebih khusus lagi di desa saya. Nah, saya mencoba karena sampai hari ini Om, saya konsisten dengan melawan segala bentuk black campaign, kampanye hitam, dan kemudian hoax, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah politik uang ini. Sehingga itu menjadi konsen saya setiap menjelang perhelatan pemilu, pileg, bahkan pilkada hari ini, saya pasti selalu menggerakkan sistem ketika saya di kepala desa. Itu pasti untuk menjaga, khususnya di wilayah saya. Kebetulan Om, desa saya itu ada juga desa persiapan yang pecahan dari desa Tepen Induk, sehingga tanggung jawab masih ada di Induk Om. Nah, isu tersebut itu sudah masuk, bukan cuma masuk karena kita di wilayah, di desa pasti kita tahu. Pasti. Jadi tiap hari kita ketemu dengan masyarakat itu, sehingga itu tersebut saya kemudian mengolah, lalu kemudian saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang isu terkait politik uang ini betul-betul muncul ke permukaan, sehingga saya harus menjaga di desa saya agar setidaknya saya mempresur, minimal saya membuat psikologis terhadap oknum yang calo-calo yang Om sebut tadi, calo-calo politik, mencoba untuk mengganggu suara masyarakat yang sebenarnya punya hati nurani untuk memilih pemimpinnya sesuai hati nuraninya, kemudian dirusaki oleh politik uang ini. Nah, saya di desa saya kemarin, 2 hari kemarin saya sudah mengeluarkan surat perintah secara langsung terhadap Linmas, kemudian terhadap ketua RT seluruh. Kebetulan jumlah ketua RT saya di sana 22 RT. 22 RT. Siap Om. Kemudian ada 6 kepala dusun. Sehingga saya mengeluarkan perintah bahwa harus mengawal, apalagi Hamin. Di posisi Hamin ini kita tahu loh, politik ini tidak terlepas dengan money politik. Saya sebelum jadi kepala desa pun Om, mungkin kita review ke belakang, kita lihat dengan situasi selama pileg, dan kemudian
dengan evaluasi saya dipilih kemarin karena ada diduga, hanya saja saya tidak angkat, ya itu yang menjadi bahan evaluasi saya. Nah, sehingga hari ini karena ini kita menentukan pemimpin, Betul. ya kalau wakil rakyat oke lah, tapi hari ini kita menentukan. Kalau bicara pemimpin itu nyawa kita pun ada di mereka nih, bisa menentukan kita mati dan hidup ini ada di pemimpin itu. Sehingga saya betul-betul mempresurnya agar para calo ya berpikir ribuan kali lipat untuk masuk ke Pemda khususnya. Ya jangan sekali-sekali, karena ada juga bentukan tim kelelawar, saya namakan tim kelelawar yang saya bangun di sana seperti itu untuk menangkal politik uang ini. Tim kelelawar. Nah, mungkin salah satu tim kelelawar yang dimaksud itu Pak Kades itu melibatkan pemuda-pemuda. Nah, salah satunya contohnya Asdar nih. Ya kan? Nah, Dar, betul. apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kades ini sangat menarik ini. Beliau membuat semacam surat peringatan surat perintah malah surat perintah Kades kepada dusunnya, kadusnya, kepada RT-RT-nya untuk melawan politik uang ini. Barangkali di Kabupaten Kutai Timur ini baru Kades Tepian Indah yang melakukan surat perintah seperti ini nih. Nah, betul. Kalau Asdar memandangnya gimana nih, Dar? Apa yang dilakukan oleh Kadesnya di Tepian Indah itu? Ya, kalau menurut saya yang dilakukan Pak Kades ini baik, Pak, untuk menangkal money politik uang. Agar warga kita itu memilihnya lebih baik lagi, tidak mematokkan dengan uang. Karena kedepannya itu kita kan pemilihan dengan uang nih. Kedepannya itu kita anak pemuda-pemuda ini mungkin akan susah mendapatkan kerja, atau misalnya kita mempunyai skill ini ingin bekerja di tempat ini mungkin susah. Karena baik lagi pasti ada yang namanya money politik. Jadi yang dikeluarkan Pak Kades ini sebagai surat perintah mungkin baik untuk pemuda-pemuda di tempat kami agar menolak yang namanya money politik. Money politik itu ya, politik uang itu ya. Ya, betul. Yang Asdar maksudkan itu ketika ada seorang kandidat yang menggunakan politik uang, ya kan? Betul. Tentu nanti ketika Asdar dan teman-temannya ya, kaum pemuda di Tepian Indah itu ingin misalnya masuk ke perusahaan, ini jangan-jangan nanti masuk ini ada lagi money politiknya nih. Itu yang Asdar maksud. Ya, itu. Betul. Jadi pengaruhnya money politik itu luar biasa ya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Nah, Pak Kades, seperti yang saya katakan tadi, nampaknya bahwa Kades Tepian Indah ini satu-satunya yang memberikan surat perintah kepada RT dan kadusnya. Nah, ini nih harus diperhatikan ini, kepala desa, bukan hanya di Kabupaten Kutai Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Kami punya kepala desa yang namanya Desa Tepian Indah itu mengeluarkan surat perintah kepada RT-nya dan kepala dusunnya agar mereka bergerak bersama untuk menangkal politik uang. Mereka menyebutnya sebagai tim kelelawar. Nah, ini tim kelelawar yang menarik ini, Pak Kades. Apakah tim kelelawar ini bergerak di waktu malam atau bagaimana nih? Jadi gini, baik Om, tim kelelawar ini tidak termasuk dalam surat perintah yang saya buatkan terhadap Linmas dan Ketua RT dan Kepala Dusun. Tim kelelawar ini adalah seperti kalau negara bilang tim Badan Intelijen Negara yang memang itu dikhususkan dan tidak bisa saya sebutkan siapa-siapa orangnya. Nah, karena itu memang fokusnya adalah ya kita tahu Om, di desa itu saya paling melek namanya ketika sudah urusan demokrasi, pemilihan seperti ini, saya paling konsisten dengan hal-hal seperti itu, sehingga memang saya terus membangun itu. Ya, bahwasannya kalau bicara soal tim kelelawar ini memang masyarakat yang saya libatkan, ya, tetapi saya tidak sebutkan siapa-siapa supaya karena pada intinya bahwa saya sudah selalu menghimbau terhadap masyarakat melalui Ketua RT juga suruh sampaikan kepada warganya agar supaya betul-betul kita sama-sama melawan politik uang. Karena kita paham bahwa penerima dan pemberi ini sama-sama dihukum masalahnya. Pasti. Sehingga itu yang membuat masyarakat takut untuk melapor. Nah, kemudian inilah yang menjadi saya mengambil sebuah analisa kesimpulan, kemudian setelah bentukan RT dusun tadi saya bentuklah tim kelelawar ini. Gunanya adalah
mereka inilah yang saya pasang untuk menjaga para calo-calo ini. Karena di setiap daerah, desa khususnya Tependa pasti ada tim-tim nih, ya ada calo-calo kandidat tertentu. Betul. Seperti begitu, Om. Sehingga saya suruh tim kelelawar ini pantau. Ya, ketika dia bekerja itu saya sudah memerintahkan mereka 4 malam, H-4. H-4 itu sudah harus bergerilya. Jadi siang aja kamu tidur. Malamnya kamu bergerak. Kamu harus bergerak. Jadi seperti kelelawar. Jadi jangan lupa loh, di yang namanya politik itu kan serangan fajar itu hanya penamaan saja sesungguhnya. Betul. Di pergerakan money politik itu sesungguhnya banyak juga dilakukan di siang hari. Betul. Bahkan ada seorang akademisi pernah ngobrol di tempat saya itu, bukan hanya serangan fajar, Om, ada juga yang namanya serangan duha. Iya kan? Nah itu mereka gunakan di pagi hari, siang hari, ya kan? Bahkan di sore hari itu. Ini masih rawan tuh kalau misalnya dia hanya bergerak di malam hari itu. Iya kan? Ya seakan-akan, oh ini kita mau jaga pencuri. Iya kan? Ya karena memang para calo-calo politik yang menggunakan duit ya dari calon-calon tertentu itu kan kita anggap aja sebagai pencuri demokrasi. Nah kalau dia bergeraknya di malam hari saja, siapa yang menjaga di siang hari, Pak Kades? Baik, Om, yang namanya tim kelelawar pasti malam hari dia. Iya. Nah, justru yang saya perintahkan Linmas, Dusun dan RT inilah yang menjaga posisi di siang hari. Ya bukan cuma siang, mulai dari pagi, siang sampai malam. 1 kali 24 jam. Betul. Jadi saya judulnya saya bilang jangan cuma letter saja di depan menerima wajib lapor 2 kali 24 jam, tetapi kalian harus berjam-jam ya. Selalu disampaikan kepada para ketua RT. Dan alhamdulillah Om, ketua RT, Linmas, kepala dusun bersatu kami. Jadi itulah yang saya sampaikan bahwa ya saya tidak tahu desa lain, tapi kalau coba saya juga mengajak sebenarnya pada kesempatan yang berbahagia ini, sebenarnya saya mengajak kepada rekan-rekan kepala desa kalau yang masih ingin demokrasi kita berjalan dengan baik, dan kita ingin mencari pemimpin yang memang betul-betul mau memimpin kita dengan amanah, jujur. Om, saya pikir ini tidak ada salah, ya, karena saya dalam perjalanan kurang lebih 3 tahun menjabat ini memang salah satu hal yang, karena sebelum saya jadi kepala desa saya seorang aktivis, bergerak di sosial masyarakat, sehingga memang betul-betul saya mau menghilangkan soal politik uang ini mimpi saya. Tetapi kan tidak mungkin saya sendiri, Om. Betul. Nah, tentunya harus kita bergandengan tangan bersama-sama kalau kita ingin politik di negara kita ini, di Indonesia ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depan. Karena politik uang sudah tidak menjadi hal yang rahasia, Om, tapi itu sudah menjadi konsumsi publik. Apalagi saya jujur, Om, di desa saya, kenapa saya kemudian ini menjadi penting? Kenapa saya kemudian harus memerintahkan langsung dengan bersurat resmi, dan surat saya tembusan sampai ke Panwascam, kemudian ke Polsek, nanti juga kita akan kirim ke Kejaksaan. Sehingga saya katakan bahwa hari ini saya melihat calo-calo, para pencuri demokrasi yang seperti saya kutip pinjam bahasa Om tadi, para pencuri demokrasi ini kemudian sudah mulai bergerak meminta data. Contoh KTP, KK. Ini yang terjadi di masyarakat saya. Nah, saya mendapat laporan itu, bahkan masyarakatnya yang diminta itu sempat beritahu ke saya, Pak Kades, kok itu bukan RT, kok minta data kami gitu. Sementara yang punya kewenangan untuk minta RT di desa ini kan sebenarnya ketua RT nih. Seharusnya dia melapor ke ketua RT dulu. Betul. Ketua RT atau kepala dusun. Nah, yang dari luar ini apa wewenangnya untuk meminta KTP ke setiap masyarakat saya? Dan ini yang lagi saya kejar. Tentunya orangnya para pencuri demokrasi hari ini pun lagi saya kejar juga. Saya sudah memberikan himbau, minimal saya sudah melakukan pencegahan agar hati-hati, agar tidak boleh melakukan itu. Tapi kalau itu dipaksakan, ya nanti kita lihat di lapangan. Seperti itu. Karena bahayanya gini loh, dia kan akan begitu mereka ditangkap itu, pemberi dan penerima itu hukumannya berat loh itu. Minimal 1 miliar dan penjara 2 tahun. Kan kasihan juga tuh. Misalnya ibu-ibu rumah tangga yang disuruh yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba ditangkap, apalagi kalau anaknya kecil. Kasihan siapa yang menjaga anaknya. Nah ini kadang masyarakat kita itu tidak sadar terkait dengan peraturan
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pilkada. Banyak juga yang diantara mereka itu bersemangat begitu. Nah itu tadi, katakanlah seorang calon memberikan dia, kamu saya kasih jatah ya 50 ya, bisa jadi 10 orang aja yang diberikan, 40-nya di kantongnya. Nah itu yang saya katakan calon tadi. Jadi sudah calon, sudah pencuri demokrasi, rampok lagi. Nah rampok uangnya pasangan calon. Kan kasihan demokrasi kita. Nah sebenarnya bukan persoalan politik uang saja yang sekarang menjadi sorotan masyarakat itu, ya kan? Ada juga yang menjadi sorotan yang sangat penting juga nih Pak Kades itu. Di setiap pilkada, di pemilu kan itu ada namanya surat suara, surat panggilan, ya, formulir C, itu surat panggilan. Nah biasanya juga itu kan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu di sebuah desa itu. Surat panggilan ini dimanfaatkan oleh calon tertentu. Nah, apakah ini juga diantisipasi di desa Tepian Indah yang Pak Kades pimpin? Baik Om, saya pikir itu semua sudah kita analisa ya. Makanya saya bilang tadi contoh kecilnya soal pengambilan data KTP. Iya. Nah, KTP itu kan belum bisa juga menjamin bahwa dia sudah masuk DPT atau belum. Iya. Karena ada juga warga baru pindah yang mungkin pendataan sudah selesai. Iya. Nah inilah saya sampaikan tadi bahwa C6 saya sudah rapat-rapat dengan PPS ya. Saya sudah menyampaikan dengan PKD. PKD itu Panwas yang bertugas di desa ya, pengawas desa. Saya sampaikan bahwa petugas Pantarli, saya sampaikan bahwa untuk C6 harus langsung kasih ke orangnya, tidak boleh mewakili. Tidak boleh mewakili. Ya. Dan ini sudah kita lakukan di desa saya. Tidak boleh mewakili. Karena ini biasanya sering disalahgunakan seperti yang kita bilang tadi. Ini juga bisa menjadi bahan dagangan calo-calo tersebut kepada paslon tertentu. Nah ini sudah kita antisipasi Om. Kalaupun memang orang di rumah itu tidak ada, bawa pulang saja C6 itu dan simpan di sekretariat ya PPS seperti itu. Itu langkah yang sudah kita lakukan dan memang kolaborasi saya dengan penyelenggara pilkada itu terjalin dengan baik karena kita ingin betul-betul menegakkan aturan. Nah, kalau semua kepala desa di Kabupaten Kutai Timur seperti ini nih luar biasa nih, ada peningkatan kualitas demokrasi kita di tengah hancurnya demokrasi bangsa ini sebenarnya. Ya memang seperti yang saya katakan tadi bahwa yang menjadi garda terdepan itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, ya termasuk kepala desa. Di bawahnya ada RT, di bawahnya ada tokoh-tokoh di RT itu. Nah, kalau tokoh-tokoh di RT ini juga ikut bermain, tokoh-tokoh pemudanya seperti Asdar misalnya, ya kan, kasihan. Betul. Nah, kesadaran pemuda itu diuji di setiap ujung demokrasi kita ini. Nah, kalau pemudanya juga kaum milenial sudah berpikir, wah, ini saya harus ikut main nih, ini bahaya. Ya kan, lebih bahaya daripada tidak ada beras satu hari di rumah sebenarnya. Kita sepakat memilih pemimpin atau kepala daerah itu kita mempertaruhkan kehidupan kita 5 tahun. Kan banyak orang juga ngomong begini, Des, biar aja, nanti mereka terpilih, kan saya juga tidak lihat. Bahasa seperti ini bahasa yang sangat negatif yang masuk ke pikiran masyarakat kita, bahwa sesungguhnya kepala daerah itu bukan mereka dipilih untuk kepentingan pribadinya. Ya kan banyak kan daerah itu kita lihat, salah satu contoh di Samarinda misalnya. Kenapa misalnya di Samarinda ya, orang takut, bukan orang takut ya, orang segan lah untuk melawan incumbent Pak Andi Harun, karena Pak Andi Harun wali kotanya itu sudah memperlihatkan kepada masyarakatnya selama 5 tahun ini pembangunan yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, ya kan? Nah, di setiap daerah yang nampak betul pembangunannya, pasti kandidat lain itu ragu-ragu maju. Ngapain sama aja ya, habis tweet aja ya. Tetapi kan ada juga yang berani. Nah, wajar aja. Tetapi ya silakan Anda berani, tetapi jangan sampai menggunakan money politik. Apa yang dilakukan pemuda
di Desa Tepian Indah, Nidar, terkait dengan apa yang dilakukan Pak Kades? Apa yang dilakukan teman-teman di sana? Ataukah Asdar membuat sebuah gerakan juga mengikuti gerakan yang dibangun Pak Kades di Tepian Indah itu? Kalau kami di pemuda di Tepian Indah itu mendukung program yang dari Pak Kades ini, melawan money politik uang, dan kami pastinya tidak menerima politik uang, dan kami memiliki tempat perkumpulan. Kami kumpul di situ dan kami membahas untuk tidak menerima money politik uang sepeser pun. Jadi ada posko-posko yang dibuat jadi desa itu ya? Ya betul. Ya semacam apa ya? Pos ronda lah. Ya iya betul. Kan? Pos ronda untuk menjaga nih. Kan di desa itu kan gampang sekali dipantau kalau di desa. Betul. Beda dari perkotaan kan. Betul. Kalau misalnya di Tepian Indah itu misalnya masyarakat rantau pulung ke sana kan kata, ini kan mau orang rantau pulung ya. Iya kan? Tapi kalau di kota kan kita ini orang Mujurjaya enggak ini? Jangan-jangan dia dulu tinggal di sini. Kalau di desa kan gampang dilihat wajahnya itu. Nah, apakah itu yang dilakukan pemuda di sana tuh? Ya betul, kami melakukan seperti itu. Apabila ada orang yang kami curigai asing, datang ke desa kami, datang door to door, kami curigai, kami akan pasti menindaklanjuti. Wih, jadi betul dikawal ketat jadi desa Tepian Indah. Nah, kan gini juga tuh, ada orang yang memang melakukan door to door, akan tetapi door to doornya itu kadang hanya menyampaikan visi misi calonnya, ya kan? Tidak semua juga door to door itu ujung-ujungnya menjanjikan sesuatu. Tetapi apa yang dilakukan pemuda di Tepian Indah itu mencontoh apa yang dilakukan kepala desanya, itu sudah bagus dan mengantisipasi. Itulah saya katakan tadi bahwa tokoh masyarakat, tokoh muda itu harus menjadi garda terdepan untuk melawan yang namanya politik uang itu. Betul. Iya kan? Betul. Hancur daerah ini. Kalau lagi-lagi setiap pilkada yang menang itu orang menggunakan money politik, itu pasti hancur. Iya kan? Betul, pasti. Kan banyak juga orang begini ngomongnya, kenapa ada orang berani maju di pilkada Jawa Timur yang sebenarnya tidak ada terah politiknya, tidak ada perhatian masuk ke dunia politik, tiba-tiba muncul. Ya bisa jadi dia menghitung APBD Kutim ini kan 14 triliun. Wah, 14 triliun ini kalau saya keluarkan 200 miliar, ya paling 2 tahun kembali. Itu kan bahaya yang seperti ini. Iya kan? Betul. Nah, ini kayaknya sudah dihitung juga oleh Pak Kades dia. Gimana, Des? Betul, Om. Jadi ya itulah sebenarnya kalau berbicara soal politik uang ini memang nggak akan ada habis. Ya, betul. Sehingga saya sampaikan tadi bahwa memang kita butuh dukungan para pemuda. Karena para pemuda itu menjadi garda terdepan ya untuk bangsa ini sebenarnya. Mereka lah yang paling, kalau kita kutip lagi Bung Karno pernah bilang, berikan saya 10 pemuda, kan seperti itu. Nah, apalagi kalau 11-12 pemuda. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kenapa saya sampai hari ini Om komitmen dengan melawan segala bentuk politik uang ini. Karena satu yang saya pikirkan bahwa masih banyak ya para pemuda-pemuda yang memiliki kualitas, yang memiliki potensi, tetapi ketika dia ingin berkiprah dalam dunia politik, hanya karena politik ini yang menang harus yang punya uang, maka kasihan para pemuda yang punya kualitas, punya potensi, sementara dia tidak punya uang. Akhirnya tidak ada ruang dia mau maju pun seperti yang tadi Om sempat singgung di Samarinda, seperti itu. Jadi itu yang membuat kemudian saya sampaikan bahwa jabatan politik ini jabatan kita semua, jabatan para pemuda-pemuda hari ini. Jadi kalau kemudian pemuda takut untuk melawan money politik itu, saya pikir ya akan merusak generasimu sendiri gitu. Betul, menutup peluang dia untuk ikut berkiprah juga di dunia politik. Untuk ikut berkompetisi. Makanya tadi sempat Om singgung soal masyarakat yang siapapun jadi pemimpin kita atau saya tetap begini. Betul, saya di masyarakat saya ada juga bahasa itu yang saya terima. Saya sampaikan. Ya kalau kita ini bahasa sederhana saya yang sering saya bercanda dengan masyarakat saya, karena Om saya jarang di kantor Om. Saya lebih cenderung ke lapangan Om. Jadi langsung cerita-cerita diskusi dengan masyarakat langsung. Jadi
hal itulah yang menjadi bahan saya sebagai pemimpin di sana untuk kemudian ternyata harus begini saja. Saya kemudian menyerap, lalu saya analisa, evaluasi, kemudian saya bilang ternyata harus saya seperti ini. Sehingga yang disampaikan tadi bahwa siapapun jadi pemimpin, saya yang pemanen karena kami di sana perkebunan, pemanen ya tetap pemanen. Tapi saya sampaikan betul. Kalau bahasa sederhana saya sering saya bercanda, saya akan sampaikan kita ini sudah kedaluarsa. Ya. Orang tua suruh sekolah, kalian nggak mau sekolah. Makanya kalau sudah pemanen, ya pemanen terus itu. Tapi bagaimana dengan anak-anakmu? Betul. Itu belum tentu anak-anakmu nanti, misalkan dia kuliah di dokter, misalkan. Karena masih kita terbukti hari ini bahwa banyak pejabat negara yang memang backgroundnya adalah seorang dokter, kemudian masuk di dunia politik. Jadi ketika anakmu nanti misalkan kuliah di hukum misalkan, apakah ia menjadi pengacara? Belum tentu. Bisa saja dia masuk ke dunia politik. Nah, tapi kalau dunia politik, kalau kemudian kita hari ini orang tua kemudian hanya berpikir bahwa saya ini siapapun jadi pemimpin saya tetap begini. Ya, nasib anak-anakmu ini bagaimana gitu. Kalau hari ini kamu tidak memikirkan nasib anak-anakmu, lalu siapa yang memikirkan? Kalau orang tua sendiri tidak pernah memikirkan. Nah, ini saya selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat memang, Om. Jadi saya intens ya, sebelum menjelang pilkada pun kita sudah saling intens. Bahkan ya saya jujur Om, di Tepian Indah itu kalau kita berbicara dari sisi, mohon izin, kita sisi agama, saya ini non Muslim ya. Sementara di Tepian Indah 80% Muslim. Nah, menjadi pertanyaannya kenapa saya bisa terpilih? Kan seperti itu. Sudah tidak punya duit, sudah non Islam kan begitu. Nah, kenapa bisa terpilih? Nah, ini karena kita hari keseharian kita masyarakat tahu, masyarakat lihat gitu. Jadi banyak cerita yang membuat memang kenapa saya harus betul-betul satu-satunya harus melawan politik, bukan soal hanya karena ketika saya masuk di dalam sistem, ketika saya menjadi pucuk pimpinan di sebuah desa, saya kan punya sistem nih. Ya, sehingga sistem ini saya gunakan agar supaya betul-betul kita menjaga masyarakat kita, biarkan masyarakat kita memilih sesuai hati nuraninya, jangan dipaksakan, jangan dipengaruhi dengan segala bentuk uang, karena kepala desa itu, pemerintah desa itu memang harus netral sifatnya. Betul. Ya, di balik netral tentu secara pribadi saya punya hak pilih dong. Jadi itu terlepas. Tetapi ketika kita masuk dalam susunan pemerintah, maka otomatis kita harus menegakkan aturan. Ya. Menegakkan aturan itu jangan tunggu pengadilan dulu, jangan tunggu jaksa dulu, jangan tunggu polisi dulu. Kita di pemerintahan pun harus sudah betul-betul menegakkan aturan. Ketika aturannya begini, ya kita ikuti. Seperti itu. Itu komitmen saya dari semenjak saya belajar di organisasi, Om. Ada yang menarik tadi yang Pak Kades katakan, bahwa di sana itu 80% Muslim, 20% non Muslim. Justru yang menjadi kepala desa adalah non Muslim. Itu pertanda bahwa desa Tepian Indah itu demokrasinya bagus. Demokrasinya bagus. Masyarakat tidak melihat lagi, saya pilih kau karena agamamu. Betul loh. Ya kan? Atau saya tidak pilih kau karena kau banyak duit. Betul loh. Jadi buktinya Pak Kades bisa terpilih ya bukan karena didasari oleh politik uang, akan tetapi tadi didasari oleh ya kedekatan dengan masyarakat. Nah, demokrasi yang sudah bagus di Tepian memang perlu dijaga terus, ya kan? Dijaga dengan baik. Ya salah satunya yang bisa merusak itu kan politik uang tadi. Kembali ke persoalan itu kan, ke persoalan politik uang itu. Menarik. Bisa menjadi bahan penelitian sebenarnya desa Tepian Indah. Iya kan? Tapi biasanya tuh kita dikotak-kotakan oleh persoalan agama ya, mohon maaf ya. Betul. Kalau di sana banyak Muslimnya, pasti yang terpilih nanti Muslim. Padahal kan sesungguhnya tidak demikian juga. Nah, ini sampling daripada desa Tepian Indah. Luar biasa ya. Ini bisa jadi satu studi kasus nih. Iya kan? Kan pertanyaannya kenapa bisa begitu? Ya jawabnya tadi itu. Karena tokoh yang ingin menjadi pemimpin di sebuah desa, di sebuah daerah itu, dia tidak membawa agamanya. Betul. Dia membawa rekam jejaknya. Dia membawa kedekatannya dengan masyarakat. Iya kan? Bisa jadi kenapa Kuiranus terpilih menjadi kepala desa? Ya karena mungkin
sebelum menjadi kepala desa itu banyak gerakan-gerakan yang dilakukan membantu masyarakat sana. Betul. Iya kan? Betul. Apalagi di sana kan tadi disebutkan, wah kita ini kan hanya pemanen sawit nih, iya kan? Mungkin ada persoalan gaji mereka atau hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh perusahaan. Pak Kades sebelum menjadi Kades sudah muncul di situ kan? Itu juga menjadi penilaian. Jadi penilaiannya bukan terletak pada berapa banyak uang Anda sehingga Anda bisa menjadi sesuatu di dunia politik, baik di pileg maupun di pilkada. Orang bilang, om kemarin yang jadi itu karena begini. Iya kan? Ya kalau mereka orang-orang baik itu tidak melakukan itu di pileg ya kalianlah orang-orang jahat yang terpilih. Betul. Buktinya banyak juga yang habis begitu. Ya, ada yang sampai 4 miliar nggak jadi. Ya kasihan itu. Nah kenapa begitu ya? Kita kembali ke persoalan tadi itu, karena persoalan calo. Ya. Yang selalu memberikan informasi kepada kandidat di pileg itu, Pak si Anu itu isi amplopnya itu 500. Ya. Pak panas nih, hantam 700 kan, lapor lagi ke yang satunya, yang di sana 700, hantam lagi 1 juta. Kan ini bahaya seperti ini. Politisi sebenarnya itu tidak mau melakukan itu karena dipanas-panasi oleh tim sesnya. Ya. Tim ses yang bermerek calo tadi, Ya. sehingga terjerumuslah para kandidat-kandidat yang sebenarnya orang-orang bagus akhirnya menjadi tidak bagus. Betul. Karena menggunakan politik uang. Ya. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, Pak Kades, mungkin ada himbauan kepada teman-temannya, Ya. kepala desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini, Ya. terkait peranan mereka sebagai kepala desa agar supaya menjadi garda terdepan Baik. menghalau yang namanya politik uang. Ya, baik Om. Tentu itu menjadi harapan kita bersama tentunya ya. Nah, saya sedikit bercerita lagi. Tadi saya agak lupa bahwa salah satu rekan Kades saya juga ketika saya mengeluarkan surat perintah tersebut, ternyata beliau responnya baik. Oh iya. Dan beliau juga akan melakukan hal Oh itu. iya. Jadi saya bilang itu kewenangan kita. Oh, tidak ada salah. Iya. Yang salah itu kalau kecuali kita perintah PNS. Iya. Tapi yang kita perintah adalah Masyarakat ke bawahnya di bawah ya. Sehingga saya sampaikan bahwa ayo marilah teman-teman para kepala desa yang penjaga demokrasi hari ini ya, mari sama-sama kita jaga demokrasi hari ini memang berjalan dengan semestinya. Yeah. Ya. Hindari kampanye hitam, hoax, kemudian apalagi persoalan politik uang, karena politik uang itu memang betul-betul merusak generasi bangsa sebenarnya. Dan memang harus sama-sama kita lawan, khusus di teman-teman Kades di seluruh Kabupaten Kutai Timur ini saya pikir ya. Kemudian saya juga mengajak tentunya kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk memilih pemimpin, jangan melihat berapa duit yang dikasih, karena memang tidak ada pemimpin ketika dia jadi pemimpin lalu harus membantu ke pribadi, tidak mungkin. Tetapi minimal jalan bagus, kamu tidak ngeluh lagi jalan rusak, ya. Kemudian UMKM mungkin berjalan dengan baik, ya. Ini yang harus kita lihat, rekam jejak, track record para calon-calon pemimpin kita. Semua calon baik, semua baik. Tidak ada calon yang tidak baik, semua baik menurut saya. Makanya saya sampaikan bahwa kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tepin Indah dan Desa Persiapan Tepin Raya, untuk sama-sama kita melawan segala bentuk yang memang kecurangan dalam proses pilkada ini ya. Mari kita mengawal demokrasi agar menjadi demokrasi yang baik ya, sehingga kita melahirkan pemimpin yang tentu amanah, yang di awal saya sampaikan tadi. Mungkin itu Om yang bisa saya sampaikan terkait beberapa pernyataan-pernyataan saya terkait politik uang. Oke, baik. Mungkin dari pemuda ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau dari pemuda, kami mengimbau untuk pemuda-pemuda di luar sana tidak menerima mengenai politik uang karena dapat merusak moral pemuda kita ya. Dan kita inginkan Kutai Timur ini menjadi Kutai Timur maju tanpa adanya money politik uang. Mungkin sekian dari kami pemuda. Oke, luar biasa nih. Tamu saya dua orang tamu saya malam ini. Tidak semua kepala desa bisa berpikir seidealis
kepala desa tepian indah. Kepala-kepala desa seperti inilah yang sebenarnya bisa menjadi panutan kepada kita semua. Kenapa kita harus panut atau memanuti kepala-kepala desa seperti ini? Karena dia bisa memberikan sebuah pencerahan, minimal mencegah yang namanya money politik di desanya masing-masing. Kalau ada sekitar 135 desa atau 139 desa di Kabupaten Jawa Timur bisa mengikuti jejak kepala desa tepian indah, saya pikir kita akan mempersembahkan sebuah demokrasi yang sesungguhnya, demokrasi yang berlandaskan Pancasila, yang mana di dalam ideologi bangsa kita uang bukanlah segala-galanya, akan tetapi yang menjadi landasan seorang menjadi pemimpin itu karena persoalan integritasnya, bukan berdasarkan isi tasnya, berdasarkan rekam jejaknya, bukan berdasarkan isi amplopnya. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.